Salam sejahtera bagi kita, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, salam kebaikan. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau telah menyertai kami. Saat ini Tuhan sertai kami ketika kami akan mendengarkan sabda-Mu, supaya kami mengerti. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai dengan 63. Demikian firman Tuhan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuatu hal yang membanggakan di dalam kehidupan ketika banyak orang mengikuti kita, ketika banyak orang fans kepada kita, ketika banyak orang percaya kepada apa yang kita katakan. Itu menjadi hal yang sangat membanggakan. Apalagi di dalam tahun-tahun politik yang akan segera tiba. Orang akan berbondong-bondong mengikuti seseorang, dan orang juga akan berusaha mempromosikan siapa dia untuk menarik simpati, untuk menarik hati orang-orang supaya mengikuti, bahkan memilihnya. Walaupun sang pengikut itu belum tentu tertarik kepada yang diikuti. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, ketika Yesus mengajari banyak orang, ketika Yesus sudah melakukan banyak mujizat, maka banyak orang yang mengikuti dia, yang mengaku dirinya percaya kepada Tuhan. Tapi tujuan mereka atau motivasi daripada para pengikut ini adalah motivasi yang salah. Apa motivasi mereka? Motivasi mereka di mana Yesus menjadi ajang manfaat bagi mereka. Karena mereka mengikuti Yesus bukan karena percaya sepenuhnya, tapi karena mereka berpikir segala sesuatu yang mereka butuhkan dipenuhi oleh Yesus. Tapi Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak menginginkan pengikut-pengikut yang penuh dengan kemunafikan. Yesus juga tidak menginginkan mereka itu tersesat dalam mengikuti dia. Lalu kalau kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pasal ke-6 ini, Yesus akhirnya memberitahukan siapa dia. Yesus katakan bahwa dia adalah roti hidup. Dan dia roti yang turun dari surga. Dan dia mampu menyelamatkan setiap orang. Maka apa yang terjadi ketika Yesus memberitahukan identitas dia yang sebenarnya? Banyak orang yang tidak suka. Kalau kita baca dalam kebenaran firman Tuhan ini, langsung mereka bersungut-sungut dalam ayat 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Lalu mereka terjadi penghakiman.
Apa yang mereka katakan dalam ayat 42? Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Ajaran yang benar yang disampaikan oleh Yesus membuat para pengikut dia yang pura-pura mengikuti, yang pura-pura percaya, akhirnya mengundurkan diri. Akhirnya nampak aslinya. Kemunafikannya terpapar, jelas terlihat. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah Yesus takut kehilangan pengikut? Tidak. Bagi Yesus bukan soal jumlah seberapa banyak yang mengikuti dia. Tapi yang diinginkan oleh Yesus, bagaimana orang yang mengikuti dia benar-benar percaya, benar-benar mengimani, dengan sungguh-sungguh mengikuti Yesus tanpa ada motivasi cari keuntungan di dalam mengikuti Yesus. Lalu apa yang menjadi perikop kita pada saat ini? Dalam ayat 60 dikatakan di situ, sesudah mereka mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka mencari alasan untuk tidak mengikuti Yesus lagi. Karena apa? Karena motivasi mereka, Yesus ketahui motivasi yang salah. Sehingga mereka membenarkan diri bahwa perkataan Yesus itu keras. Padahal sebenarnya tidak. Perkataan Yesus itu kebenaran, perkataan Yesus itulah yang sesungguhnya yang harus mereka pahami. Karena mengikuti Yesus bukan untuk mencari makan. Itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu dalam ayat yang ke-61, Yesus mengetahui apa isi mereka. Yesus mengetahui sungguh-sungguh mereka. Lalu Yesus bertanya kembali, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Yesus katakan, jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada, mungkin kalian akan keheranan. Yesus mau katakan bahwa dia akan naik karena asal dia bukan dari dunia ini. Tempat dia bukan di dunia ini. Walaupun dia hadir ke tengah-tengah dunia, bukan berarti dunia ini yang menciptakan Yesus. Bukan dunia ini menjadi tempat dia. Tempat dia adalah di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu akhirnya Yesus katakan bahwa roh lah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna, dan perkataan Yesus adalah roh dan hidup. Artinya kalau hanya mengikuti Yesus hanya untuk mencari keuntungan, hanya untuk mengenyangkan perut semata, maka itu tidak ada gunanya. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema yang sampai kepada kita, mengimani Yesus yang naik ke surga, apa yang harus kita imani dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau belajar untuk melihat kembali motivasi kita dalam mengikuti Yesus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah motivasi kita mengikuti Yesus untuk mencari keuntungan semata? Seperti para pengikut Yesus yang awalnya. Tapi lewat firman ini kita mau diingatkan bahwa setiap orang yang mengikuti Yesus, setiap orang yang percaya kepada Yesus, setiap orang yang mengimani bahwa Yesus yang naik ke surga adalah Yesus dan Juru Selamat, maka tinggalkan motivasimu untuk mencari keuntungan. Tinggalkan motivasimu untuk mencari kekenyangan dunia ini. Yang kita lakukan dalam kehidupan kita, bahwa Kristus yang naik ke surga adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Maka kita percaya kepadanya tanpa ada iming-iming untuk dinaikkan pangkat,
untuk naik jabatan, untuk memperoleh kekayaan, untuk memuluskan segala rencana kita. Jangan kita menjadikan Yesus yang naik ke surga itu menjadi tameng kita untuk memenuhi segala kehidupan kita. Bukan demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau itu motivasi kita dalam mengikuti Yesus, maka sia-sia kematian Kristus. Maka sia-sia kebangkitannya dan sia-sia kenaikannya. Tapi motivasi kita dalam mengikuti Yesus, karena Kristus sudah hidup di dalam kita. Kristus memelihara kehidupan kita. Kristus menjamin kita. Apa jaminan yang kita terima daripada Kristus? Keselamatan. Kehidupan yang kekal. Bukan jaminan naik jabatan. Bukan jaminan semakin kaya. Bukan demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari firman ini kita mau belajar supaya kita benar-benar mengimani Yesus yang naik ke surga itu. Dengan sungguh-sungguh percaya kepadanya. Karena apa yang disampaikan oleh Yesus adalah roh dan hidup. Artinya roh Yesus yang membuat kita hidup. Membuat kita akhirnya mempermuliakan dia di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu dan yang terakhir. Dalam firman ini kita mau diajak bagaimana setiap orang yang percaya tidak lagi ragu untuk percaya sepenuhnya kepada Yesus. Jangan lagi ada keraguan Bapak Ibu. Yesus itu adalah roti dari sorga yang diturunkan oleh Allah untuk menyelamatkan kita, untuk berdiam dengan kita. Maka karena dia adalah roti yang dari sorga yang sudah kita makan lewat pengorbanannya, maka kita harus bersyukur untuk semuanya. Maka bagaimana setiap orang yang sudah menerima roti dari surga, dia mencerminkan kedamaian di dalam kehidupan. Dia mencerminkan kedamaian di tengah-tengah rumah tangganya. Roti yang dari surga memberikan kedamaian bagi kita. Roti yang dari surga, yaitu Kristus yang naik itu, memberikan kepastian bagi kita. Karena kenaikan dia ke surga juga untuk menyediakan tempat bagiku, bagi Bapak Ibu, dan bagi kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya firman-Mu ini menguatkan iman kami untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu. Salam sehat, Tuhan memberkati.